Kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru saya, terutama Pak DWD yang rambutnya putih semua, ya, saya ucapkan selamat bergabung di Career Talk malam ini. Career Talk malam ini sebenarnya dipicu dari pertanyaan Dinkes Pemprov Jakarta. Jadi waktu itu saya memberikan sesi Pak Aep, ya, Bu Susi, Bu Hayati kepada kawan-kawan Pemprov. Para dokter itu isinya. Dan di dalam salah satu obrolan itu sebenarnya kami bicara soal culture dan transformasi. Tapi kan kita nggak mau ngobrol yang berat-berat ya. Kalau yang berat-berat buat Pak DWD aja karena dia sekarang bisa meluangkan waktu untuk hal yang berat-berat. Ada pertanyaan yang tidak terjawab malam itu karena sore itu karena waktunya udah habis. Tapi pertanyaannya menurut saya pas banget. Pertanyaannya adalah gini kurang lebih. Saya udah ilustrasikan sih di ajakan obrolan malam ini. Rene tuh bilang kepada diri itu harus keras, tapi kepada yang lain itu harus lembut. Dia nggak sepakat dengan hormat tentunya. Dia mengatakan begini, hidup tuh udah susah. Ya, gue tuh udah ngejalanin hari-hari itu udah susah payah. Mosok sekarang gue harus keras sama diri sendiri. Kapan self love-nya? Menarik ya. Ya, ada nggak teman-teman yang merasakan situasi serupa atau mungkin ada mengobservasi seperti itu? Konsep self love itu seolah-olah bertentangan dengan self discipline. Konsep tentang diri itu menarik karena kalau kita bicara diri, diri yang mana, betul ya? Ya, kita bicara soal konsep self clarity dan dalam kita bicara soal self clarity itu seringkali yang menjadi isu ketidakpahaman kita tentang saat bicara which part of me yang saya omongkan gitu. Saya coba cari yang pas dulu. Ini dia. Kalau bicara diri itu ada 3 komponen kan sebenarnya ya. Kalau yang paling gampang itu kita nyebut diri itu self. Tapi kalau kita menyebut self itu saya tuh yang mana sih gitu kan. Makanya ada istilah soul atau ruh gitu kan. Kita nggak lihat sih ruh kita, tapi kayaknya kita mengenali keberadaan ruh. Buktinya kalau ada orang yang amit-amit gitu ya, yang sudah meninggal, pada saat dia meninggal yang disebut itu jasadnya. Tapi orangnya udah tidak dipersamakan lagi dengan jasadnya, betul ya? Jadi seolah-olah nama itu, bukan seolah-olah, sejatinya nama kita itu menempel bukan dengan jasad ini, tapi dengan ruhnya. Ya. Dan kalau membahas ini, nggak bisa enggak, paling pas itu menggunakan kata nafs. Karena nafs itu definisi saat ruh menempel pada diri. Ya. Maaf ya, aku bicaranya jadi sangat jauh sekali, tapi untuk memahami self-love dan self-discipline, kita mesti paham dulu saat ngomong diri itu, diri yang mana yang saya omongin. Paham ya? Diri bagian mana yang saya omongin. Karena kalau kita bicara diri, seringkali kita terjebak pada kata apa yang disebut oleh orang lain, atau apa yang disebut oleh psychometric tools. Gitu. Nih, saya pernah menyampaikan ini dulu ya. Ada The Language of Love, terus ada Stephen, terus ada lagi apa istilahnya ini Myers-Briggs, ya kan? Ini semua membantu kita untuk memahami saya tuh siapa. Tapi ini semua sebenarnya cuma sekedar memberikan gambaran personality. Personality itu kata dasarnya adalah persona. Persona itu bahasa Inggrisnya adalah topeng, ya. Dan topeng itu adalah bukan diri yang sejati. Nah, ini menarik setiap kali kita bicara soal self-love dan self-discipline. Disiplin itu ada yang tahu nggak kira-kira dari artinya apa? Disiplin. Anyone? Apa disiplin? Kalau saya ngomong disiplin, what do you have in mind? Ini juga sangat berpengaruh soalnya bagaimana kata-kata itu dikonotasikan. Mbak Hani tadi sebelum sesi ini mulai sempat ngobrol sama saya bahwa sekarang itu ada alat yang bisa mengukur sentimen positif atau negatif. Betul ya Kak Hani ya? Iya, betul. Jadi kayak misalnya, kasih contoh deh Kak Hani, dalam satu berita ada positif, ada negatif, itu gimana maksudnya? Jadi itu sebetulnya aplikasi, ini agak elaborasi ya, itu sebetulnya dari media monitoring contoh kasusnya. Jadi misalnya
hari ini isunya mengenai COVID gitu ya. COVID terkait dengan vaksin Pfizer gitu ya baru. Nah, itu bisa kita lihat sentimen pembaca atau sentimen orang yang tersentuh dengan pemberitaan tersebut, apakah mereka ada sentimen yang negatif, bahkan netral ataupun positif. Nanti bisa di breakdown lagi tuh, sentimen positifnya itu kata kuncinya apa, sentimen negatif kata kuncinya apa. Kalau netral mungkin ya udahlah kita bisa lupakan gitu ya. Rata-rata sih memang bermain dari kata kunci. Jadi misalnya vaksin berbayar nih gitu, ini pilih kasih gitu, itu banyak sekali dan itu bisa kita lihat sentimen rata-rata masyarakat audiens dari pemberitaan itu ternyata mereka negatif dan negatifnya bisa dipetani lagi gitu ya. Oh mereka ada hatred, mereka ada anger, mereka ada kecewa gitu-gitu. Demikian Mas. Terima kasih. Kalau kita bicara soal kata-kata kan jadi itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana kata-kata itu dimaknai dan kemudian dirasakan. Sebagai contoh ya, kalau saya menyebut kata disiplin, ini rata-rata penjelasan dari Ismail adalah menjalankan yang sudah direncanakan atau disiplin mengendalikan diri untuk mengikuti. Ya, very close Cahyani. Tapi disiplin buat kawan-kawan itu konotasinya lebih banyak positif atau negatif? Positif dong. Positif ya. Tapi ada juga kalau kita bicara tentunya sama generasi yang di bawah sedikit dari Mbak Hani, ini bisa jadi konotasinya negatif. Kenapa? Karena kalau bicara disiplin itu bicara hukuman. Disiplin itu bicara soal tough. Disiplin itu bicara soal paksaan. Disiplin itu bicara soal penderitaan, suffering. Jadi beda orang, beda konotasi. Tapi saat orang menyebut disiplin itu negatif, kita bisa paham bagaimana self disiplin itu rasanya juga negatif, betul ya? Itu menjadi pembentuk argumen kenapa kalau ngomong self disiplin akhirnya banyak yang reject. Why? Because it's tough, because it's not fun, because it's difficult. Sementara kalau kita love secara universal mayoritas itu mungkin sepakat itu positif, betul ya? Ya, hampir tanpa argumen. Kalau love tuh udah it's positif gitu. Tapi kalau disiplin ada yang bilang positif, ada yang bilang negatif, ada yang bilang kata-kata ini netral. Disiplin itu sendiri saya tulis di samping ya. Kata dasarnya itu adalah pernah dengar kata disciple nggak sih? Pernah ya? Oh. Pernah dong. Disciple itu apa? Mengikut. Yes. Jadi disiplin itu berasal dari kata Latin discipulus yang artinya the one who follows. Ya kan, the question is following who. Mudah-mudahan mengikuti orang yang baik, orang yang benar. Tapi kalau melihat dari konotasi bahasanya, ini banyak ditempelkan kepada murid-muridnya Kanjeng Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Ya, makanya kemudian kata-kata disciple itu muncul dan kata-kata disiplin muncul. Jadi kalau kita ngerti asal katanya dari mana, it's something yang really good. Karena yang mereka lakukan sama seperti kalau kita Muslim, kita mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebutannya apa? Sahabat kan? Ya, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, apa yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi. Itulah disiplin. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang luar biasa dari situ. Sementara kalau love artinya apa? Kata dasar love itu it's from Gaelic language. Namanya lufu. Ada yang pernah dengar nggak? So the original word of love itu from the word lufu. You know what the meaning of lufu? Lufu itu artinya to approve. Bagian dari pengertian cinta yang dominan itu kalau lihat dari akar katanya adalah menerima. So sekarang kita masuk ke self love versus self discipline. Saya jadi teringat one of my favorite actor. I don't know if you know. Dia main banyak banget dari mulai saya kecil sampai sekarang dia masih main terus. Cuman bedanya gue ngerasa berat badan gue naik terus, tapi dia kayaknya stabil terus. Orangnya namanya Will Smith. Pernah dengar nggak?
dia badannya tuh masih gokil banget. Dan di dalam salah satu interview waktu aku lagi nyari-nyari tentang topik ini, dia menyebut bahwa self discipline itu adalah bentuk self love yang paling tinggi. Menarik ya. Jadi esensinya itu, dan saya cuma ingin memastikan kawan-kawan memahami on why we live. Kalau tadi kita udah sempat bicara tentang why do we work, ya. Dan ini saya melist down alasan yang saya temui saat saya interaksi dengan banyak orang. Kenapa sih lo kerja? Setiap tingkatan ini memberikan referensi pemikiran yang berbeda. Jadi kalau kita ketemu orang yang masih pada level I work because I just want to be happy, tentunya apabila ada yang mempersulit dia menjadi happy, dia akan persepsikan itu sebagai something bad. Paham ya? Kalau saya ketemu orang yang fokusnya adalah acknowledgement, maka apabila dia tidak di-acknowledge, it's going to be something bad. Gitu, I don't like it. Sementara buat orang-orang yang ada di level yang warna biru ini, excellence, orang-orang excellence itu tipikalnya adalah dia tidak merasa berkompetisi dengan siapapun kecuali dirinya. Ya, salah satu contohnya adalah kayak pemegang 8 medali emas Olimpiade namanya Michael Phelps. Waktu dia menjuarai emas Olimpiade, dia kayak biasa aja, and he wasn't even happy about it. Terus waktu ditanya, lu tuh baru menang emas lo, kalau nggak salah emas ke-5 apa emas ke-6 gitu. Kenapa kalau nggak happy sih? Terus dia bilang gini, karena gue belum berhasil mengalahkan rekor gue sendiri. Jadi walaupun dia menang, tapi dia nggak happy. Kenapa? Karena ukuran dia adalah saat bisa mengalahkan rekor dia terdahulu. Referensi ini memberikan gambaran bahwa kalau kita menyebut loving self, itu loving self yang ada di tingkatan mana. Sehingga sebaiknya kalau kita mau bicara baiknya gimana, ya pahami dulu kenapa kita kerja. Pahami dulu siapa yang kita kasih makan selama ini. Jangan-jangan yang kita kasih makan adalah bagian dari diri yang pengennya cuma santai aja. Salah nggak? Ya enggak, karena badan juga butuh salah. Tapi kalau kemudian melihat hal apapun yang bertentangan dengan itu sebagai buruk, that's not going to be good. Ya, perjalanan passion itu mulai dari aktivitas jadi kebiasaan, keahlian, dan kepiawaian. Dan salah satu kriteria utamanya adalah delayed gratification. Dia tidak desirable difficulties. Dia menikmati sekali kesusahan yang dia tahu akan membuat dia jadi lebih baik. Nah, ini sejujurnya butuh kedisiplinan dan butuh self discipline gitu. Sehingga kalau kita masih belum bisa menata itu, akan sangat sulit buat kita untuk menjadi lebih baik. Ya. So, to make long story short, fokus dari obrolan malam ini sebenarnya saya cuma ingin menyampaikan kalau dari apa yang kita pahami selama ini tentang self love dan self discipline, sebenarnya self love is self discipline. Dan self discipline itu adalah bentuk self love menurut Will Smith yang paling ultimate gitu. Pertanyaannya, kita mau peduli nggak untuk paham saya ini ada di tingkatan yang mana? I was really confused kan the past 1.5 years kan karena pandemi ini. Jadi aku ikutin macam-macam tuh yang namanya meditasi lah dengan Bali Usada. Terus recently aku ikut meditasi Qi ya, itu is like self healing gitu kan ya. Just to share aja buat teman-teman. Di situ aku ketampar sekali sih. Maksudnya I just really realized pada hari ke-5 how I have been neglecting myself. How I have not been really care about myself. Jadi pada saat meditasi itu aku nangis tersuguk-suguk gitu ya, dan aku minta maaf kepada badanku, kepada diriku bahwa sesuatu yang diberikan Allah ini aku been ignoring gitu loh. Karena I think the moment I become a mother, I don't really care about myself gitu kan ya. What I care, yes, I work for money, tapi money itu not for me gitu loh. It's for my family, it's for my kids gitu kan ya. Jadi
ketidakpedulian terhadap diri sendiri gitu kan. Nah, pada saat meditasi itu aku ngerasa berdosa sekali bahwa I don't really take care of myself gitu. I don't care about my own happiness. I don't really care about, I am supposed to be loved gitu. Nggak peduli dengan itu semua gitu. Very selfless gitu. Jadi aku mikir, kayaknya nggak benar juga ya kayak gitu ya. Kita tuh harus mencintai diri kita sendiri gitu. Dan being disciplined dengan melakukan hal-hal yang harus kita lakukan gitu. Itu adalah bentuk kecintaan terhadap diri sendiri. And I think it's okay to love yourself. Karena by loving yourself, you're more able to love somebody else gitu loh. You become a better person, a better mother, a better wife, or what lah gitu. Just to share sedikit aja sih Rene. Dan ini menurut aku benar-benar kayak it does make sense gitu yang Rene bilang tadi itu. Salah satu yang menarik Bu Feb, dikotomi ini terjadi karena minimnya understanding tentang diri, bisa jadi kan? Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan zaman sebelum revolusi industri, apalagi revolusi teknologi kayak sekarang dunia digital, our organ, terutama mata dan telinga itu membahasakannya gimana ya? Apa yang saat ini kita lihat dalam sehari berupa grafis, berupa brand, Bu Feb ahlinya brand, berupa apapun, dan apa yang kita dengar itu setara dengan yang orang yang hidup kira-kira 500 tahun lalu simak seumur hidup dia. Ya, ada riset yang mengatakan itu. Jadi kita ini hidup di era di mana yang namanya sensori kita itu dibombardir oleh begitu banyak pesan gitu. Distorsi messages segala macam. Exactly. Sehingga tanpa sadar kita sudah kehilangan kendali atas apa yang saya lihat. Jadi memang kalau aku boleh balikin bicara soal self clarity itu kebiasaan menjawab pertanyaan why am I here, dan kalau menurut Imam Besar Al-Ghazali yang kita kasih makan tuh siapa? Rakyat tubuh kita itu adalah rakyat. Rakyat itu mengikuti para pemimpinnya. Dan Imam Al-Ghazali 1000 tahun yang lalu dengan sangat indah mendeskripsikan bahwa ada masyarakat yang namanya the ruminant, disebutnya nih syahwiyah ya. Atau syahwat, kelompok yang cuman pengennya enak aja dah, kalau lapar ya makan, kalau ingin berhubungan seksual ya just do it gitu ya. Ini the ruminants, makanya disebutnya sebagai tax collector. Mereka nggak mikir nih aksi dan konsekuensi, sehingga tanpa disadari kalau kita membiarkan si ruminant ini yang berkuasa, kita akan menjadi orang yang malas gitu ya. Saya terpicu dengan tulisannya Intan di sini, bukan Feby Intan yang lain gitu. So, yang dikasih makan siapa? Apakah syahwiyah kita? Ya, apakah hodobiyah kita? Hodob tuh marah ya bahasa Arabnya. Marah tuh artinya sense of justice. Salah nggak? Ya enggak. Kalau ada keburukan, ketidakadilan, kita normal-normal aja, something is not right. Marah itu dititipkan supaya kita bisa bereaksi. Tapi kalau kemudian marahnya menjadi dominan, that's going to be a problem. Atau akalkah the mind yang saat ini didewa-dewakan? Bahwa apapun kalau nggak scientific, nggak bisa diterima. Iya betul, tapi basis scientific itu kan juga ada ya. Diterima melalui proses deduksi yang benar. Dan apa yang dilihat sebagai kebenaran saat ini belum tentu akan jadi kebenaran 10 tahun dari sekarang misalnya. Dulu aja 300 tahun yang lalu ahli-ahli Jerman meyakini angin itu datangnya dari pohon yang bergerak. So you can imagine, ini Jerman loh. Ya, negara yang sangat scientific sekarang, tapi dulu they can be so unscientific. Gitu. Jadi kalau dibilang ya memang paling kritikal, apakah kita sudah kasih makan bagian dari kita yang tepat. Bagian diri kita yang tepat itulah yang disebut sebagai kolbiyah gitu ya, hati gitu. Nah, self discipline adalah memahami bagian dari diri mana yang diberi makan. Karena kalau kita mendisiplinkan bagian yang salah, juga nggak tepat menurut saya. Dan Rene, dan somehow juga kayak menerima diri kita nggak sih? Betul, menerima dengan keadaan untuk diperbaiki. Bukan menerima, ya udah deh. Ya udahlah gitu, nggak gitu itu, kan? Bahwa ya this is who we are, dan this is what I have to do gitu. Exactly. Lebih baik gitu kan ya. Iya kan waktu kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol gitu ya, bahwa hidup ini sendiri kan bagian dari sayangnya Allah sama kita, bahwa kita masih diberi nafas, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.
Gitu. Jadi kalau kita masih kan banyak yang bilang oh dia dimatikan dalam kondisi muda berarti Allah sayang sama dia. Gitu. Terus aku dengar salah satu pengajian dibilang iya itu mungkin benar, tapi yang juga lebih benar adalah bahwa kita yang masih hidup ini masih berada di dalam rahmahnya. Karena kita masih diberi kesempatan untuk melakukan banyak jariah, untuk memperbaiki diri. Tapi pertanyaannya gini, lo mau memperbaiki diri nggak? Lo mau mendisiplinkan diri lo untuk jadi lebih baik nggak? Nah, tapi the next question adalah, do you think that there is something yang lo harus perbaikin gitu loh? Kadang-kadang kan kita nggak sadar itu gitu. So how can we make us paham bahwa there is sesuatu yang harus kita perbaiki gitu? That's the exact question diajukan oleh muridnya Imam Al-Ghazali. Ya, namanya aku lupa. Dan pertanyaan itu diabadikan di dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Dan Imam Al-Ghazali memberikan jawaban seperti yang aku ingin sampaikan sekarang. Tanpa mengatakan aku gurunya Bu Feb ya, karena Bu Feb itu kakak dan guruku. Jawabannya adalah selama kau masih hidup artinya masih ada yang harus diperbaiki. Proses self discovery itu untuk menemukan meaning of life gitu-gitu itu bukan satu hal yang mudah gitu kan ya. Dan mungkin dengan adanya banyak guru-guru di sini tuh memang proses-proses itu perlu juga dipercepat gitu ya, supaya nggak terombang-ambing gitu kan ya. Itu yang pertama. Baru dari situ kita bisa melakukan self love. Nah, dari situ pertanyaannya kan yang mau di self disiplin tuh yang mana gitu ya. Kadang-kadang kita manusia kan suka nggak cepat suka banyak mau gitu ya, Rene. Nah, sementara kalau untuk put something into the discipline, menurut saya proses yang harus dilakukan adalah prioritas dulu mana yang mau dibenerin tadi gitu kan ya. Nah, itulah yang proses memprioritaskan mana yang mau dibenerin ini yang benar-benar harus juga mempertimbangkan faktor baik mungkin nggak cuma duniawi tapi kan juga nanti gitu ya, di akhirat nanti gitu. Nah, proses-proses ini yang kadang-kadang kita juga suka terkadang lupa ya untuk melakukan pit stop atau analisis gitu ya. Kita tuh mau fokus yang mana sih? Karena untuk mendisiplinkan banyak hal menurut saya itu juga bukan satu hal yang mudah gitu ya. Itu yang mungkin saya sendiri juga sedang dalam berusaha belajar memprioritaskan untuk akhirnya benar-benar mana yang matters buat saya dan itu yang saya coba disiplinkan. Tapi sebelum memahami mana yang didahulukan, kita perlu memahami mana yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu short term versus long term goals. Ini pun dimensinya bisa macam-macam ya, karena kalau kita bicara ke anak muda, mungkin dia nggak mikir mati, bahkan kehidupan setelah mati, karena dia merasa akan hidup selamanya. Tapi tetap harus didisiplinkan bahwa the longest goal di dunia ini nggak ada artinya dibandingkan the true longest goal dalam sejarah kehidupan kita ini. Gitu. Bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan lagi. Tapi untuk bisa memaknai, tahu tuh kan, ilmu tuh kan belum tentu bisa mengubah perilaku, betul ya? Kan ini orang nggak berguna banget sih kasih training gitu, bahasanya gitu kan, disekolahin aja gitu, nggak ngefek karena jumlah pengetahuan informasi yang masuk apabila belum ada cara berpikir yang benar atas informasi yang masuk maka akan percuma. Gitu. Jadi Mbak Tutu saya minta menuliskan di dalam buku kami itu mekanika berpikir yang benar itu tadi. Dan salah satu kuncinya Mbak Tutu sudah jalankan, yaitu berpikir kritis. Tidak dengan serta-merta pada saat orang ngomong A, ya kita terima sebagai A. Gitu. Nah itu short term lawan long term. Dan sekali lagi ya kawan-kawan, ini bisa ditarik sejauh-jauhnya. Long term tuh maksudnya when you punya simpanan untuk hari tua, ya supaya nggak nyusahin anak-anak, atau long term goal itu saat di yaumil akhir bertemu dengan Sang Khalik, do we have plan for that? Apakah kita akan selamat dari situ, di mana tidak ada lagi yang bisa berbohong, karena kaki tangan semua akan bicara. Ya. Pada saat bicara long term itu, apakah Rene dan Muna berpikir rumah masa depan kami pinginnya di pegunungan, tapi yang dekat sama mall karena Muna maunya dekat sama mall, atau kami bicara soal Jannatun Naim, ya, surga yang diperuntukkan buat orang-orang yang saling mencintai.
Gitu. Dan yang satu kan mudah ya, karena tampak. Bener nggak? Ya, di dunia ini kan dimudahkan karena tampak. Tapi kalau kehidupan setelah dunia ini kan belum ada yang bisa kembali mengatakan this is what will happen to us. Gitu. Nggak ada kan? Jadi kita cuma percaya sama orang yang paling terpercaya yang diberikan amanah ini, namanya ya kalau buat saya ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi hati-hati dalam menyebut short term dan long term. Saat kita bicara dengan orang yang referensinya hanya dunia ini, the longest term adalah kehidupan enak di masa tua atau sukses kaya raya di masa muda bahkan. Kenapa mesti tunggu tua? Ya. Dan ini membutuhkan, ini akan punya prioritization yang beda banget. Kalau yang satu mungkin ada kerjaan, tawaran kerjaan di mana dia bisa bergaji tinggi sekali, dia akan ambil, nggak peduli akan efeknya kepada keimanannya gitu ya. Tapi kalau orang yang punya the longest term, dia akan berpikir, kalau gue ngambil ini, apakah akan pengaruh kepada keimanan saya atau tidak. Ini maaf ya, jadi semi pengajian ya, karena nggak bisa nggak. Ini kan ngomongnya longest term gitu ya. Salah lo juga kan masuk malam-malam ke sini kan. Ya, itu yang pertama ya Kak Tutus ya. Ini feel free to interject atau to have a discourse on this. The second adalah instant gratification versus delayed gratification. Instant gratification itu go food. Gue laparnya sekarang, paling lama 30 menit, gue mulai makan makanan yang gue mau. Dan gue milih yang ratingnya paling tinggi. That's instant gratification. Kalau gue posting sekarang, di like-nya ya sekarang dong. Di komennya ya sekarang dong. Versus delayed gratification, you don't know. Until you know. When? You'll know. Gitu. Jawabannya kan gitu kan. Apakah perbuatan baik lo sekarang kelihatan? Gak ada kalau orang kelihatan perbuatan baiknya gitu ya. Enak kita bisa cuman berhubungan atau milih direksi ya Bu Feb, ya Mbak Hani, dengan orang-orang terpercaya karena dia kelihatan gitu kan. Ya kan, tapi kan kagak kelihatan. Ya, yang namanya good deeds, bad deeds kan gak kelihatan. Ya. So, yang kita lihat cuman apakah orang itu cuman pengennya instant gratification atau orang itu ingin delayed gratification. Kayak contoh tadi ada di kolom chat minta dipuji, itu jelek sekali, itu instant gratification. Ya, saya sendiri ya maksudnya. Gitu. Ya. So, that's dimension number 2. Dimension number 3, desirable difficulties versus just desirable atau just difficulties. Ini dua-duanya harus nyatu soalnya. Ya, kalau kita ingin jadi lebih baik ya kita harus susah, tapi kesusahan yang memang kita dambakan. Ya kan? So when I look at this ya, maksudnya the more I think about self discovery, apa namanya, self discipline, self love gitu dan segala macam, itu kayaknya itu sebenarnya sudah kita rasakan ya. Maksudnya we know about this, we just nggak pernah put it in the right wordings gitu ya, sehingga seolah-olah akan menjadi sesuatu yang apa ya, very intellectually correct gitu ya. Padahal sebenarnya we've been doing that gitu. Cuma kita nggak nyadarin aja gitu. Aku nggak tahu sih, mungkin aku orang yang modelnya kayak udah lagi kumaha engke lah nanti gue jalin aja hidup gue jadi orang baik, gue nggak jahat gitu kan ya. Tapi sebenarnya somehow it's true loh kalau menurut aku. Nggak usah terbombardir dengan you have to do this, you have to do that, you have to be like this, you have to be like that gitu. So stressful nggak sih jadinya? Sorry ya Rene, itu cuma ini aku justru enaknya kalau ada Bu Feb kan we get an honest response on how we feel certain thing gitu. Kalau gue sih memang in the most respectful way I used to be like that gitu. I don't want to think about it too much. Sampai kemudian aku berhadapan dengan evidence perkataan Allah yang aku yakini kebenarannya yang mengatakan bahwa you are being given an instrument to see, to hear, and to think. Use it. Because by doing that, lo akan bertemu sama gue. Gitu. Dan artinya memang diwajibkan sih buat kita memikirkan. Karena makanya kan istilahnya tadabbur gitu ya. Mentadabur itu artinya not to make things complicated, karena ini berbeda ya Bu Feb ya. I don't mean to make it complicated. I'm so sorry kalau malam ini
Saya membuat jadi sangat complicated. Bukan itu maksud saya. Tapi poinnya adalah kita punya tanggung jawab untuk benar-benar memikirkan whatever it is that happened to us. Gitu. Dan salah satu 3 hal yang kerap kali disebut Allah di dalam salah satu surat yang kerap kita diminta untuk mengulangnya setiap malam, namanya surat Al-Mulk. Dan di situ kita diajarkan untuk coba lihat, coba dengar, coba pikir. 3 hal itu yang tidak boleh lepas. Sehingga memang kesannya sih rumit, tapi pada saat kita mikir, kita akan mempunyai, yaitu tadi critical thinking mindset untuk tidak serta-merta mengiyakan atau menidakkan. Gitu. Yeah. We need to think sih. I'm not saying that I don't think gitu. Of course I think. Tapi secara unconsciously gitu loh. Aku nggak pernah mikirin kayak gue harus ini, gue harus itu. Tapi actually in the journey of life gitu pasti ada proses-proses tersebut gitu loh ya. Discovery kalau menurut gue justru memudahkan. Dan I wish kalau misalnya kalau gue merasa gue menemukan mulai serius self discovery itu 35 ke atas gitu ya. I wish I know it earlier gitu, dan dengan pengetahuan yang cukup ya bahwa itu bukan cuma sekedar tadi pendek-pendek karir apa dan segala macam gitu ya. Itu yang akan kita temukan adalah apa ya, tenang, berikhtiar tapi tenang gitu ya. Itu proses yang menurut gua gak mudah gitu ya, Kak Feb gitu ya. Dan sebenarnya dengan itu ketemu, itu sekarang itu semua jadi lebih apa ya, tetap diusahakan gitu ya. Ya kayak kemarin ya justru setelah tahu apa yang harus kita prioritaskan gitu ya. Kemudian apa yang kita coba disiplin yang harus kita bikin gitu ya untuk mencapai ke situ. Nah, itu yang memang bikin gua sih sebenarnya nggak merasa jadi lebih complicated. Karena kalau dulu tuh complicated karena banyak banget pengaruhnya ya. Dari tuntutan apa teman, karir dan lain-lain gitu kan. Nah, memang ya kalau di perjalanan gua memang ketemu itu harus juga ketemu pengalaman hidup mati ya, seperti yang gua cerita ke Rene gitu ya. Tapi I wish everybody nggak harus seperti itu sih gitu kan ya. Dan itu mungkin akan lebih mempermudah gitu. Jadi lebih ya udah balikin lagi aja ke apa sih gunanya lu di sini gitu kan. Dan fokus sama yang lu pengen lakuin gitu. Gue dulu selalu berpikir bahwa di ekstrim yang Allah is good, Allah is kind. Udah titik. Jadi gue nggak pernah melihat di sudut pandang yang satu, bahwa Allah juga Allah yang penghukum. Apabila kau bersalah, Allah tidak akan menganiaya, tapi sudah disiapkan hukumannya olehmu karena ignorance-nya kamu ini. Jadi I was not live a balanced life. Kalau dulu gue selalu melihat Allah the way I want Allah to be. Gitu. Jadi ya Allah tuh baik banget, Allah ngerti kok, ya Allah cuman minum wine aja gitu ya. Terus cuman bikin tempat minum wine aja gitu. Misalnya gitu ya. Asik loh tempatnya itu waktu itu. dan nggak bicara. Yang penting kan gue baik sama orang. Baik kok gitu. Sampai kemudian istriku bilang kamu nggak baik, not even to me. Paham ya? Dan di situ aku disadarkan bahwa ternyata I cannot just see things the way I want it to be, the way my akal want it to be. Atau lebih jujur lagi, the way my nafsu want it to be. Gitu. Cuman yang memang paling berat itu menundukkan akal dan menundukkan nafsu. Karena pada saat kita mengatakan, ya saya tunduk kepada bagaimana Allah meminta saya untuk melihat, strange thing happen yang tadi dibilang sama Tutus sih. Ya, it's full of ikhtiar, tapi tenang aja sih gitu. Dan jadinya dibuat lebih tenang gitu. Saya di sini sama sekali nggak bermaksud ngejudge siapapun, apapun. This is based on my own experience, on how I see religion, spirituality. Saya dulu mengatakan I'm not religious, I'm spiritual. Tanpa memahami esensi kedua kata itu. Bahwa pada saat saya mengatakan hal yang satu, sebenarnya saya mengatakan hal yang sama. It's just me denying it aja, gitu. Karena saya punya cara pandang tertentu tentang bagaimana orang beragama. Yang bawaannya nyusahin aja, gitu. Yang bawaannya setiap kali ngaji kok bikin ribet aja, gitu.
Itu that's from my perspective sih Bu Feb. Ya, jadi pada saat dihadapkan pada tanda-tanda yang dengan tegas bahkan keras mengatakan bahwa dude, what you think you know, you don't know anything. And are you going to use your mind or not? Gitu. Udah dikasih nih, mau dipakai buat mikir nggak? Gitu sih. Semoga menjawab ya. Tapi kamu ada momen kayak oke, I understand myself more, I have discovered myself gitu. Do you have enough moment gitu? Kan aku nggak pernah ngerasain itu gitu loh. Maksudnya mungkin aku orang yang aneh kali ya. Nggak ada sih. Generasinya I don't think the moment of gue ngerti diri gue tuh nggak ada. Karena setiap saat harus mencari. You should not be in a place di mana gue nemuin semuanya, gue udah everything is clear about life. Nggak ada. Justru ada, kan? nanti akan dihadapkan dengan question baru. Cuman yang dirasakan dan nggak tahu, mungkin Mbak Tutus juga bisa berkomentar, lebih tenang aja. Menemukan diri itu Proses. Iya, membuat kita ada di jalan. Gimana ya? Ada di jalan kan artinya lo tetap harus jalan. Dengan lo nemuin jalan itu kan bukan berarti jalannya udah nggak ada lagi. Justru lo harus mulai jalan. Lo baru nemu jalannya kok. Gitu. So the idea of finding yourself is like you're finding a path, which you still have to walk. Nggak bisa kan kalau kita udah nemu jalan, terus kita bilang gini, I found the way, terus diem. Iya, artinya lo belum nemu apa-apa juga. Gitu. Yeah. Perhaps the thing is like I don't really think about it, tapi actually aku ngelewatin itu semua gitu. Yes. Kan ya, maksudnya like the aha moment atau apa gitu. Aku nggak really think about it gitu loh. I think you have the moment you discovered bahwa your former boss, your late boss, namanya Pak Tim McKay, ya kan, yang dia kontak aku on your behalf, tidak menguntungkan dia sama sekali, tidak ngomong ke Bu Feb sama sekali. Yeah. It's a show that he care for you. Apa yang mengizinkan Pak Tim care for you? Karena Allah mengizinkan Pak Tim care for you. It's a show that somebody love you. It's a show cara untuk kemudian kita ditunjukkan bagaimana Allah menyayangi kita gitu. Kalau mau tahu sayangnya Allah kan melebihi sayangnya ibu kandung kita saat kita masih bayi. Jadi kalau melihat evidence keberadaan Allah, keberadaan cinta Allah, ya bagaimana kita merasa disayangi oleh orang-orang yang melakukan begitu banyak hal yang kita nggak nyangka gitu. I still remember you were crying waktu tahu Pak Tim melakukan itu, ya kan? I'm sure you were touched by his affection. Yeah. Tapi di balik itu ada affection of Allah. Maksudnya, for me like showing yourself love is not to show that kamu harus tampil cantik atau apa gitu ya. Itu sebelum meditasi ya. Mungkin teman-teman yang kenal sama aku di sini udah paham lah. Aku tuh orangnya cuek banget, bener. Maksudnya if I have to meet somebody else itu, I don't need to do an extra things just to be with people gitu. Aku akan tampil apa adanya aja. Karena I know that the beauty is not from the makeup atau anything that you're wearing atau the lipstick that you're wearing gitu. The beauty is from within. That is aku udah believe gitu kan ya. Terserahlah gitu. Karena I'm very comfortable of how I look gitu kan ya. Tapi sesuatu yang lebih deep dari itu yang I kind of forgetting gitu ya, Hani ya. Jadi aku tuh kayak selalu nomor 2-kan diriku. Aku nggak pernah menomor 1-kan diriku. Apapun yang aku utamakan adalah anak-anakku gitu. Which is nggak salah juga kan ya, maksudnya as a mother gitu ya. Tapi pada saat itu aku ngerasa kayak I've been neglecting my body gitu ya. Anugerah Allah ini aku neglecting gitu. Aku nggak pernah peduli dengan diriku sendiri gitu kan. I don't really take good care of myself gitu kan ya. Jadi di situ itu aku nggak tahu deh teman-teman ada yang pernah ikut meditasi, tapi ini luar biasa. Badan kita tuh berbicara dengan kita. Dan kita kalau meditasi kita bisa merasakan how they speak to us, how they feel being neglected by us gitu kan ya. Nah, disitulah aku ngerasain, gila ya gue selama ini bener-bener kayak as simple as like aku tuh dulu sering banget ya masih kerja di Danone pulang malam. Makanan habis gitu kan ya udah aku nggak apa-apa gitu, makanan habis ya udah aku minta ya udah bikinin telur ceplok sama kecap bango
I can eat that gitu kan ya. Padahal itu kan nggak sehat ya sebenarnya ya. Maksudnya I can do extra things for myself. Enak banget. Kenapa? Enak banget. Tapi enak banget nggak sih? Irit ya, irit. Iya kan? Nah, itu gitu kan. Aku mikir gila ya, aku tuh masa bodoh banget dengan diri gue sendiri gitu kan. Nah, apa namanya? Nah, setelah meditasi itu, what I did to show my love, hai, kamu udah kelihatan tuh muka kamu udah di videoin kan, doesn't matter gitu. Kan? Nah, itu ada relate-nya dengan disiplin. Jadi, sejak aku selesai latihan, sampai sekarang I never miss a night tanpa meditasi. Karena itu adalah komitmen aku gitu. To take care of myself, to speak to my body, to be on my own gitu ya. Jadi aku juga punya grup kecil, di situ kita ngerasa yang namanya me time is actually being with yourself gitu loh. Bukan me time kayak pergi ke kafe, baca buku, minum kopi. That's not me time, karena ada distortion yang lain-lain kayak tadi Rene bilang gitu kan ya. Tapi sholat, sholat adalah bentuk meditasi, beneran. Di situ kan juga sadar gerakan-gerakannya. Kita tenang, sholat kan cuma gitu. Bener-bener kayak kita diam gitu. Nah, itu juga bentuk menghargai diri kita sendiri. Jadi alhamdulillah, I've been doing that 21 days tanpa berhenti. Dan itu menurutkan itu adalah sebuah disiplin, dan menurut aku itulah menunjukkan how I love my body gitu. I love diri aku sendiri. I love my peace of mind gitu loh. Jadi loving yourself is not always nunjukin that, you know, with all these artificial things. Terus terang for 1.5 years, aku udah gak punya tuh, udah gak belanja-belanja segala macam, Bobbi Brown lah atau apa, L'Occitane lah, gak ada tuh. Dan I can still be happy dengan who I am. I don't need those stuff gitu kan ya. Nah, meditasi ini juga, dan kalau aku sedang mandi atau apa tuh, aku bilang terima kasih kepada tanganku, kepada kakiku gitu ya. Nggak harus pada saat mandi. Anytime you just say thank you. Bayangin coba ada luka sedikit aja di jari, sakitnya minta ampun ya kan. So itu adalah bentuk loving yourself secara physically, dan juga emotionally, dan yang paling jadi sedih. Yang paling kena sama aku adalah terima kasih sama Allah gitu dengan segala yang diberikan kepada kita di kesempurnaan ini gitu. Tolong dijaga. And I think that is how we show our love to Allah gitu loh. And what you just saying, Bu Feb, and terima kasih buat Mbak Hani Sumarno, is self-discovery in a sense. Yeah. Ya, tapi aku nggak pernah mikirin gitu loh. Emang kadang-kadang kan kita butuh dibantu sama orang-orang yang ada di sekeliling kita ya. Tapi teman-temannya Bu Feb ada beberapa di sini, ada Cak Sonson, ada Mbak Hani Fibianti juga. We know Bu Feb is someone who is always gregarious, yang kehadirannya selalu membuat kita lebih mudah untuk senyum, untuk ketawa. Dan cuma orang-orang yang biasanya sudah selesai dengan dirinya yang bisa melakukan itu. And I'm not saying this lightly ya Bu Feb ya. So when you say you don't know what is self-discovery, well, I think you do. You just don't realize it yet. What you just said, itulah indikator orang-orang yang kerap menemukan dirinya. Masya Allah. Makasih Mbak Hani Sumarno sudah menanyakan. I don't really think about it kali ya Rene ya. I don't really think about it. Tapi secara in the back of my mind, I have discovered myself, gitu kan ya. The meaning tadabur itu kan to ponder. And to ponder is a combination of thinking. Karena mungkin kalau thinking itu kita dikendalikan, kita langsung refer to kayak matematika gitu ya. Sementara feel itu bukan thinking, tapi di dalam kata ponder itu tergambar sebenarnya, atau di dalam kata tadabur. Ya, coba kau lihat, kau pikirkan, kau rasakan. Apakah air itu jatuh dengan sendirinya? Apakah kau lihat langit? Ada nggak batasan di antaranya? Nggak ada kan? If I can make that like that, what does that mean? Think. Kurang lebih Allah mengatakan seperti itu sih. Yeah. Sebenarnya udah ditunjukin sih wisdomnya kalau kita naik pesawat. Ya, kalau misalnya ada kondisi emergency, oksigen itu diberikan ke anak kita dulu atau ke kita? Lucu ya? Kok kayaknya nggak mikir, orang tuanya kok nggak ngasih ke anaknya dulu, tapi ke ngasih dirinya sendiri ya. Because by saving yourself, you can save others. Itu menurut saya wisdom yang masih berlaku. Tapi yang mengetahui ukurannya kan adalah intan ya kan, bukan yang lain. Yang ngerti toleransinya intan. Tapi percayalah kondisi apapun yang dititipkan kepada intan itu didasarkan satu keyakinan dari Sang Pencipta bahwa intan mampu.
lelah pasti. Ya, makanya mengakui lelah itu kayak Bu Feb tadi mengatakan sebenarnya ya momen-momen di mana beliau lelah dan banyak orang untuk menyampaikan itu aja nggak mau karena nanti dikesankan lemah. Sementara kadang-kadang yang kita butuhkan adalah kita cuma ngomong kepada orang-orang terpercaya seperti malam ini, insya Allah kelompok orang-orang yang hadir dikumpulkan oleh Allah untuk saling memberikan doa kepada satu sama lain, satu kekuatan kepada satu sama lain, untuk mengatakan bahwa I need help, aku lelah, dan itu boleh. Ya, jadi jangan tunduk pada tiraninya atau ya, pilih mana menyelamatkan orang atau saya gitu. Itu kan kayak susah banget ya. Ya, jadi jangan tunduk sama tiraninya atau kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Cuman kalau mau selamatkan dua-duanya harus berstrategi. Maksudnya if I look at my life tuh ya, maksudnya I've been through a lot of things gitu ya, di mana I really have to sacrifice, berkorban untuk menolong orang. Tapi sebenarnya if you really, terlepas dari konteks apapun, aku juga menjawabnya secara general. Tapi if kamu melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas gitu ya, actually you are helping yourself gitu loh. Membuat diri kamu menjadi orang yang lebih kuat lagi for the next journey of your life gitu ya. Jadi you just accept gitu, that kamu tuh selalu dimintain tolong atau apa, I did that, dan aku juga sering sekali merasa lelah gitu. Pada saat aku merasa lelah ya aku nggak harus menunjukkan kepada orang bahwa aku adalah orang yang kuat. I just cry, nangis aja gitu ya, bahwa aku benar-benar lelah, aku udah nggak kuat dan segala macam. Tapi percayalah, the moment kita bilang kita give up, I cannot do this anymore, ada aja pertolongan datang. Entah dari mana. Aku nggak, I can say this because I've been living for 52 years gitu ya. Jadi jadi banyak yang kejadian-kejadian yang aku alamin gitu ya. Dan the moment aku merasa sedih, merasa nggak kuat lagi, merasa okay, this is it, I cannot do it anymore gitu kan ya. Semua orang mau ke gue sih, semua orang ke gue. Kenapa harus gue gitu kan ya. Then you get the answer gitu kan. Nah, dan itu akan membuat kamu merasa feel good ya kalau kita bisa nolong orang. Dan I think the more you helping people, the more you are becoming stronger. And that experience itu akan membuat kamu lebih kuat lagi. And it is meant to be, Intan. Gitu. Jadi jangan questioning, gue tolong dia atau tolong gue ya. Kalau enggak, nggak usah terlalu banyak mikirin itu. If you feel like helping, you just help. If you don't think you can help, ya udah. Gak apa-apa. Ya kan Rene? Gak apa-apa kan Rene? No, it's very normal. Justru itu is a sign of strength. Mengakui kelemahan itu is a sign of strength. Ketimbang nggak mengakuinya, gitu. Ya. Kalau itu akan lebih baik. Nangis ke Rene bilang, aku nggak kuat lagi Rene. Gitu. Dan aku ikut nangis tentunya. Jadi tidak ada yang terbantu. Gak guna. Aduh, was just a joke. Gimana kita bisa menyadari apa yang kita lakukan salah dan benar ketika pola pikir kita lagi diadu dengan nasihat itu gitu loh. Kayak lagi ada nasihat masuk, kita berpikir tapi kayak mental. Terus kita mesti meresponinya gimana? Karena aku sendiri pribadi kayak belum nemuin jalan keluarnya gitu, kayak lebih baik diam, lebih baik ya udah sendiri aja gitu dulu. I see. Gitu Oke. Terima kasih. Kalau ibaratnya gini kan, kalau ada orang menyampaikan hal buruk tentang kita di depan kita gitu ya. Awalnya emang pahit sih. Ya, I can tell you ya. Dan nyebelin gitu. Tapi opsinya cuma dua sih, Chevy ya. Kalau dia itu bohong dalam menyampaikan hal buruk tentangmu di depanmu, ya. Kalau dia bohong, kalau dia mengada-ada, yang punya problem tuh dia bukan kamu, betul ya, Chevy? Iya. Betul kan? Iya. So when somebody say bad thing about you to you, Chevy, you're useless, gitu misalnya ya. Dan itu dia ngaco, yang rugi itu sebenarnya bukan kamu, dia. Celotehan dia lebih banyak cerita tentang dia daripada cerita tentang Chevy ya. Saya kasih ilustrasi gini deh, kalau Chevy ngelihat di jalan ada orang maki-maki orang lain, simpatinya Chevy ke yang dimaki-maki atau yang memaki-maki? Yang simpatinya yang dimaki-maki lah pasti. Iya benar, iya pasti. Ya, so in this case kalau kamu dijelekkan di depan gitu ya,
Wah, kalau dia ngaco, ya itu yang rugi dia, itu nomor satu. Tapi kalau dia benar, kamu juga beruntung kan, ada orang yang ngomong langsung ke kamu daripada nggak ada yang ngomong sama sekali, betul nggak? Ya. So, Iya, betul. jadi perspektif itu yang harus dijaga, bahwa pada saat orang ngomong jelek tentang lo, dibedakan yang di konteks omongannya apa. Karena saya mengalami banget, gue anak sendiri ya. Jadi orang kalau ngomong jelek tuh kayaknya ya Allah haram jadah banget gitu ya. Tapi bedakan pada saat orang nih, aku belajar dari Pak Anies nih, dia sempat bilang gini, kalau orang ngomong jelek tentang Jakarta ke saya, pertanyaannya gini, saya taruh saya sebagai Jakarta nggak? Kalau saya taruh saya sebagai Jakarta, saya akan merasa upset. Tapi kalau saya taruh sebagai orang yang menerima amanah untuk ngurusin Jakarta, saya malah senang. Paham ya? Jadi kalau kerjamu, Chef ya, Chef, you do a bad job. Ini jelek banget hasilnya. Blah, 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 blah. Yang dia komentarin tuh bukan Sevilla, tapi kerjaannya Sevilla. Dan justru malah bagus, betul nggak? Daripada nggak dapat feedback tuh lebih susah loh. Di Indonesia, feedback yang jujur tuh susah. Karena orang tuh lebih seneng ngomong baik. Cuman gitu doang. Tapi lo nggak bisa jadi berkembang karena lo nggak tahu problemnya di mana, salahnya apa. Betul nggak? Ya. So, Betul. tata diri untuk menerima apapun perkataan orang dalam konteksnya. Ya. Kenapa harus dibawa langsung ke dalam hati dan jadinya membuat kita jadi patah semangat? Itu namanya mutung. Dan kalau orang mutung nggak maju. Betul ya? Dan kalau udah mutung tuh biasanya udah nggak denger yang diomongin orang tuh apa. Karena udah. Ya, jadi pisahkan dulu yang diomongin apa. Nih orang ngomong tentang apa? Tentang kerjaan gue atau gue? Oh, dia ngomongin gue. Oke. Apanya tentang gue? Perilaku gue kah atau totalitas gue? Saya kasih contoh ya. Kalau orang dibilang pemarah, artinya everything about you itu marah-marah. Betul nggak? Ya. Bedakan antara perilaku dengan totalitas orangnya. Kalau Bu Feb dimarahin sama Bu Feb sekali, dan orang itu mental, ya emang orang itu artinya nggak beruntung aja. Karena marah itu cuma bagian dari dimensi cintanya Bu Feb di antara dimensi-dimensi lain, ditraktir, ditanyain. Jadi marah itu justru ekspresi kepedulian dia. Aku dulu paling nggak ngerti kalau istriku marah gitu. Kalau sekarang mulai khawatir kalau dia nggak marah gitu. Artinya dia peduli nggak sih gitu. Paham ya, Chefia ya? Alvan Dias, salah satu the beauty of Allah dalam menyebut sholat itu kenapa dijadikan sebagai rukun dan ini adalah kewajiban buat kita mengikutinya. Karena nomor satu dijalankan aja dulu. Ya. Kalau perlu dipaksakan. Kenapa? Karena kalau nggak dipaksakan nggak akan terbentuk jadi kebiasaan. Ya. Self-discipline. Self-discipline. Asar memang buat saya juga paling berat karena distraction-nya paling tinggi. Ya, it's not only you. Dan jujur Alvandia saat mendengar perkataanmu, ini perkataan yang sangat jujur, problem yang sangat jujur dialami oleh orang. Dan saya nggak pernah tahu ada orang yang masih bekerja dan nggak punya masalah dengan sholatnya. Ya, saya nggak pernah dengar itu. Ya, kalau dia jujur pasti dia mengatakan dalam sholatnya pasti punya masalah. Tapi Allah tidak menyebut sholatmu harus sempurna. Allah mengatakan dirikanlah sholat, artinya dirikan itu bangunanmu itu mungkin masih fondasi, bangunanmu itu mungkin masih dinding, belum ada atap, tapi terus dirikan. Kan proses kita sholat itu adalah mendirikannya, gitu. Sehingga kalau buat saya tipsnya itu adalah menyeriusi sholat itu sebelum jam sholat. Ya, artinya ya sebelum jam sholat, wudunya diperbaiki, niatnya diperbaiki. Gitu. Ini kesempatan, imagine, aku juga nggak tahu kau favorit nggak sama Jokowi gitu ya, atau siapapun yang kau favoritkan, ngajakmu ketemu 5 kali sehari. It's a big deal loh, gitu. Ya, kau dikasih ruang untuk datang dan sebaik-baiknya dimanfaatkan aja. Ya, ditungguin kok. Maksud kita nggak mau memanfaatkan untuk bisa hadir sepenuhnya. Pasti ada distraction. Ya itulah salah satu bagian dari dinamika kita hidup. Mana sih yang sebenarnya dipentingin? Kerjaan ini atau yang lainnya gitu. So those kind of thing ya. Dalam Islam saya masih meneliti ini, tapi konsep mindfulness itu sangat nyata sih sebenarnya. Ya, karena kita
sebagai Muslim diminta untuk memahami, menyadari, dan terus melihat kepada kesalahan diri. Ya, artinya apa? Ya artinya itu bagian dari bagaimana kita melangkahkan kaki di dunia ini yang penuh dengan kehati-hatian, dengan taat kepada pencipta kita. Salah satu esensi dari keimanan kan kita meyakini kita melihat Allah, atau kalau nggak bisa kita meyakini Allah melihat kita. Gitu ya? Ya nggak? Apa namanya? This is my process ya. This is my journey. I'm just telling you this, being honest ya. Bukan aku ngasih tahu, udah nggak usah sholat aja kalau nggak mau sholat gitu. Tapi I'm just telling you, being honestly, this is what happened to me gitu ya. Karena aku ingin sholat aku tuh sempurna gitu. Ya. So dengan aku tidak miss satu gitu ya, aku like gila, you're shame on you baby gitu ya. Maksudnya how can you let this on gitu kan ya. Jangan miss ya Bu Feb. Nanti Mak Cak Sonson sama aku bantu ini ingetin deh, at least 15 minutes before. Nggak perlu. Tapi apa namanya, it is the process, dan aku merasa sholat aku more meaningful sekarang, Rene. Alhamdulillah. Gitu. That's what matters. That's the process yang aku bilang, lu nggak boleh, kalau aku nganggap sholat itu sebagai ritual aja, mendingan aku nggak usah. Aku ya, bukan aku bilang kepada teman-teman to be like me, no. Ini bukan contoh yang tepat gitu. Tapi with this, aku merasa sholatku lebih meaningful gitu, dan aku masih bisa menangis pada saat baca Al-Fatihah gitu, dan I want that gitu loh ya. That's my process. Kan nanya kan share-nya gimana sih supaya bisa kan gitu kan ya. Nah itu, that is my story, bukan untuk dicontoh, tapi for me it is sebuah proses yang membuat aku merasa lebih dekat justru dengan Allah. Gitu. Ya, aku setuju banget sih. Jadi sebenarnya gini, kalau itu proses juga sih Kak Feb. Oh, kalau dulu zaman dulu sholat, gue mungkin 3 menit gara-gara buru-buru ada meeting gitu ya. Kemudian semakin lama semakin improve dengan lebih mepet-mepet waktunya gitu ya. Dan memang ini menurut gue sih cara belajar untuk dari Allah yang sebenarnya harusnya jelas banget ya, untuk lebih belajar mendisiplinkan dan menjadikan diri kita lebih baik gitu ya. Yang kita tuju kan adalah sholat supaya kita bisa tenang. Which is tadi kan salah satu bentuk meditasi yang emang juga ditunjukkan gitu, dan itu memang juga proses yang kita selalu diingatkan bahwa ya udah, dengan kita ngelakuin ini aja sebenarnya salah satu real practical untuk kita melakukan proses self discipline dan self love tadi gitu kan ya. Walaupun memang prosesnya nggak adalah prosesnya gitu ya. Saya juga pernah dalam proses yang injury time baru apa dan segala macam, kemudian memahami dengan perlunya sholat sunnah, itu pun juga kan ada step-stepnya memang yang harus dilalui. Always appreciate your honesty Bu Feb ya, dan dari situ biasanya itu yang dirasakan, what's come from the heart will be felt from the heart. Tutus ada yang mau disampaikan? Pemahaman orang mengenai self love, self discipline itu juga beda-beda gitu ya. Proses pencapaiannya juga beda-beda. So ya kita bertanding dengan diri kita sendiri sih ya, untuk sama-sama berlomba di jalan apa kita masing-masing gitu ya, untuk kebaikan itu aja. Insyaallah. Makasih Tutus, Bu Feb. Kayaknya itu tutupan megah yang dari Tutus tadi dan Bu Feb, bahwa ide keras kepada diri sendiri itu bukan artinya self-hate, apalagi justru bengis. Self-love itu artinya dengan mendisiplinkan diri untuk bisa mendapatkan the longest term goals. Dan mudah-mudahan semuanya punya the longest term goals adalah kita bisa ngumpul kayak gini, tapi di dipan-dipan surga, benar nggak? Ya kan? Kalau kita bicara soal lamanya dunia ini berapa lama sih? Tapi kalau kita bicara soal eternity, bisa nggak sih dibandingkan? Dan itu yang paling mahal menurut saya dari sesi malam ini. Ya, saya beruntung sekali, orang-orang hebat banyak hadir malam ini. Ya, hebat bukan karena jabatan atau yang baru tidak ada jabatan, tapi tetap selalu hebat. Ya, hebat itu karena memilih untuk mendisiplinkan diri dan berbagi tentang prosesnya itu sendiri. Dan siapalah kita kalau bukan saling menasihati dalam kebenaran. Kita manfaatkan di malam ini untuk mengirimkan doa kepada satu sama lain, terutama kepada dia yang sudah mendampingi saya, Bu Feb, Tutus. Hidayah Allah deras kepada Bu Feb dan Tutus, diberikan usia yang panjang, umur yang barokah, umur yang diisi dengan kedamaian dan memberikan kedamaian buat orang-orang di sekitarnya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.